Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas Pendidikan Bisnis A 2019. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni tentang consumer learning. Dan saya sendiri yaitu Jose Tamarin dengan NIM 17076190034. Saya Marhama Alianti dengan NIM 170761910. Nama saya Mita Oktaviani dengan NIM 17076190071. Nama saya Wulan Sarin dengan NIM 17076191033. Presentasi kali ini adalah tentang consumer learning atau pembelajaran konsumen. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum apa sih consumer learning itu? Jadi, consumer learning adalah proses belajar di mana seseorang memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan konsumsi yang akan diterapkan pada perilaku yang terkait pada masa yang akan datang. Nah, dari proses belajar ini juga mempunyai hal-hal penting loh. Yang pertama, belajar merupakan proses yang berkelanjutan. Yang kedua, pengalaman sangat berperan dalam proses belajar. Yang ketiga, terminologi belajar memiliki makna yang luas. Kemudian ada 4 unsur yang terdapat dalam consumer learning. Yang pertama adalah motivation atau motivasi, yang mana adalah daya dorong dari dalam diri konsumen muncul karena adanya suatu kebutuhan. Lalu yang kedua, cues atau isyarat, yang adalah stimulus yang mengarahkan pada motivasi. Lalu yang ketiga ada namanya respons, adalah di mana reaksi konsumen terhadap isyarat. Lalu yang terakhir ada reinforcement atau penguatan, yang dimana adalah sesuatu yang meningkatkan kecenderungan konsumen untuk berperilaku pada masa mendatang karena adanya isyarat atau stimulus yang lalu. Nah, kemudian ada behavioral learning atau pembelajaran perilaku. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa behavioral learning adalah teori yang berdasarkan pada premis bahwa pembelajaran berlangsung sebagai hasil respon yang dapat diamati terhadap stimulus eksternal. Dan behavioral learning ini mempunyai 2 bentuk loh. Yang pertama, classical conditioning, dan yang kedua, instrumental or operant conditioning. Kita bahas dulu yuk pada bentuk yang pertama, yaitu classical conditioning. Jadi, saat stimulus dipasangkan dengan stimulus lain yang memunculkan respon yang diketahui berfungsi untuk menghasilkan sebuah respon yang sama apabila digunakan sendiri. Nah, yang pertama ada pembelajaran asosiatif dan kognitif, yaitu di mana pembelajaran antara peristiwa melalui pengkondisian klasik yang memungkinkan organisme untuk mengantisipasi lingkungannya. Lalu ada neo-Pavlovian conditioning, yaitu terciptanya hubungan yang kuat antara stimulus terkondisi atau CS dan stimulus tidak berkondisi atau US. Nah, ini membutuhkan pengkondisian yang maju, pasangan berulang dari CS dan US yang secara logis bergabung bersama, CS yang baru dan tidak dikenal, dan US yang secara biologis menonjol. Untuk selanjutnya, yakni tentang strategic application of classical conditioning. Di sini ada 3, ada repetition, stimulus generalization, lalu ada stimulus discrimination. Yang pertama, repetition itu meningkatkan hubungan antara stimulus terkondisi, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa dibilang conditioned stimulus, dan stimulus tidak berkondisi, unconditioned stimulus, dan proses melupakan. Lalu ada stimulus generalization, yaitu membuat respon yang sama terhadap stimulus yang sedikit berbeda. Lalu yang terakhir ada stimulus discrimination, kemampuan untuk memilih stimulus tertentu dari stimulus serupa karena ada perbedaan yang dirasakan. Lalu ada instrumental conditioning. Teori pengkondisian instrumental mengatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui metode trial and error. Teori ini mengatakan bahwa konsumen belajar melalui proses trial and error, di mana beberapa perilaku pembelian menghasilkan hasil yang lebih baik daripada perilaku pembelian lainnya. Terdapat 2 jenis penguatan atau reward yang mempengaruhi kemungkinan respon yang akan terulang.
Yang pertama ada negative reinforcement. Ini hasil yang tidak menyenangkan atau negatif yang juga berfungsi untuk mendorong perilaku tertentu. Dan yang satu lagi ada positive reinforcement. Terdiri dari peristiwa yang memperkuat kemungkinan respon yang spesifik. Contohnya menggunakan sampo yang membuat rambut halus dan lembut. Itu cenderung menghasilkan pembelian yang berulang. Ada strategic application of instrumental conditioning. Di sini ada dua, customer satisfaction, lalu ada relationship. Nah, untuk customer satisfaction itu pemasar harus yakin untuk menyediakan produk terbaik untuk uang dan menghindari peningkatan harapan konsumen akan kinerja produk melebihi apa yang dapat dihasilkan produknya. Lalu ada relationship marketing. Pemasaran ditujukan untuk menciptakan hubungan yang kuat dan langgeng dengan sekelompok pelanggan dengan membuat mereka merasa nyaman dengan perusahaan dan dengan memberi mereka semacam hubungan pribadi dengan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reinforcement of behavior. Apa sih reinforcement of behavior itu? Reinforcement of behavior merupakan penguatan perilaku. Penguatan di sini merupakan sebuah rangsangan yang dapat meningkatkan probabilitas repetisi perilaku yang akan diikuti. Penguatan di sini dibedakan menjadi dua, yakni pertama, positive reinforcement atau penguatan positif. Kedua, negative reinforcement atau penguatan negatif. Nah, positive reinforcement di sini merupakan hal-hal positif yang diterima seorang konsumen karena mengonsumsi atau membeli suatu produk. Pengaruh dari penguatan positif ialah meningkatkan kecenderungan seorang konsumen untuk membeli ulang suatu produk. Seperti contohnya saat seseorang membeli sebuah shampoo. Saat shampoo tersebut dirasa cocok dan mengobati keluhan yang dimiliki, seorang tersebut pasti akan membeli ulang produk tersebut. Kemudian negative reinforcement atau penguatan negatif merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan dirasakan oleh konsumen karena mereka mengonsumsi atau membeli suatu produk atau jasa. Kemudian ada reinforcement schedules atau jadwal pemberian penguatan. Yang pertama ada fixed interval reinforcement. Penguatan di sini dilakukan pada waktu tertentu secara rutin. Kemudian yang kedua, variable interval reinforcement. Di sini penguatan diberikan pada interval waktu yang bervariasi. Yang ketiga, fixed ratio reinforcement. Di sini penguatan dilakukan jika konsumen telah memberikan respons atau pembelian dalam jumlah tertentu. Dan yang terakhir ada variable ratio reinforcement. Nah, penguatan di sini diberikan kepada konsumen jika ia telah melakukan sejumlah respons. Namun, konsumen bisa mengetahui berapa jumlah respon yang diperlukan agar ia mendapatkan penguatan. Kemudian, modeling or observational learning merupakan sebuah proses di mana seorang individu mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku, semacam yang dikenal juga sebagai pemodelan atau pembelajaran observasional. Kemudian, information processing and cognitive learning. Pemrosesan informasi adalah serangkaian kegiatan di mana stimulus disampaikan kepada konsumen melalui berbagai media, yang kemudian ditransformasikan sebagai sebuah informasi dan disimpan. Konsumen di sini memproses informasi produk berdasarkan atribut, merek, perbandingan antara merek, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang definition and application marketing of involvement. Jadi, involvement itu adalah sebuah keterlibatan atau suatu ikatan antara seseorang dengan objek. Nah, pendekatan yang paling masuk akal untuk mengukur sebuah keterlibatan ialah dengan menggunakan survei yang dikelola sendiri untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap kategori produk-produk tertentu. Kemudian, untuk meningkatkan keterlibatan antara produk dan konsumen, itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ialah memanfaatkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pelanggan, kemudian meningkatkan produk dan menambah manfaat seiring persaingan meningkat, kemudian fokus pada penempaan obligasi dan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ialah measures consumer learning. Jadi,
mengukur customer learning. Jadi ada 3 hal untuk mengukur customer learning. Yang pertama itu adalah ukuran pengenalan dan ingatan. Jadi uji pengenalan dan ingatan ini digunakan untuk menentukan apakah konsumen ini masih ingat terhadap iklan atau merek-merek tertentu. Kemudian juga dapat menanyakan apakah konsumen masih ingat dengan poin-poin penting yang ada di iklan atau di brand tertentu. Yang kedua ialah tanggapan kognitif terhadap iklan. Nah, hal ini tuh ditujukan untuk sejauh mana sih konsumen mengerti terhadap pesan yang ingin disampaikan pada sebuah iklan. Nah, itu biasanya dipakai atau digunakan oleh marketer sebelum marketer ini mempublikasikan iklan. Yang ketiga ialah sikap dan perilaku terhadap kesetiaan terhadap merek. Jadi hal ini itu salah satu persoalan di pasar. Jadi ada 3 hal untuk mengukur kesetiaan terhadap merek. Yang pertama, pangsa pasar merek. Yang kedua ialah jumlah pembelian merek tersebut dalam masa 6 bulan. Dan yang terakhir adalah jumlah rata-rata merek yang dibeli per konsumen. Selanjutnya yang terakhir ada brand equity. Brand equity adalah nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan akibat brand mudah dikenali dan berkesan daripada merek kompetitor. Nah, contohnya itu ada Indomie sama Hansaplast. Jadi apapun mie instannya pasti Indomie. Dan apapun plester yang kita ingin gunakan pasti kita menyebutnya Hansaplast. Nah, hal tersebut adalah hal-hal yang berkesan sehingga brand-brand ini di atas dibandingkan brand-brand kompetitor. Nah, kemudian apa sih keuntungan brand equity? Nah, keuntungan brand equity itu salah satunya ialah untuk membangun kesetiaan pelanggan. Apabila brand ini harganya tinggi akan tetap laris, dan kemudian juga akan meningkatkan sebuah consumer retention. Jadi kayak udah beli, jadi meningkatkan untuk membeli produk lain dengan brand yang sama. Oke, itu tadi hasil dari presentasi kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.